Halo pembaca setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Untuk hari ini kita akan melihat potensi pergerakan dari indeks Nikkei di bursa Jepang dan juga indeks Kospi di bursa Korea Selatan untuk perdagangan satu minggu ke depan. Indeks Kospi baru saja dibuka untuk perdagangan hari Rabu ini karena sejak hari Senin dan Selasa, bursa Korea Selatan tutup untuk merayakan hari libur Imlek. Sementara itu, bursa saham Hong Kong juga masih tutup hingga hari ini dan baru akan mulai kembali berdagang pada hari Kamis besok. Di sini kita melihat bahwa pergerakan indeks Nikkei dan Kospi untuk hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana indeks Nikkei ini telah berada pada level tertingginya sejak tanggal 25 Oktober 2011 yang lalu. Dan indeks Kospi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga akan mencoba kembali menembus level 260 poin. Kita memang memperoleh berbagai macam sentimen fundamental yang bersifat positif, terutama dari rilis-rilis data di Eropa dan juga Amerika Serikat. Tadi malam rilis data ekonomi Eropa termasuk keyakinan konsumen, kinerja sektor jasa dan manufaktur, serta penjualan eceran menunjukkan hasil yang positif. Sementara itu, bursa Korea Selatan dan juga bursa Jepang yang telah mengalami rally selama 3 minggu berturut-turut juga masih memicu keyakinan para konsumen bahwa memang telah terjadi rebound pembalikan pada bursa-bursa saham di Asia. Sementara itu, data ekonomi Amerika Serikat yang juga mengesankan juga turut menjadi pendorong bagi kenaikan indeks berjangka di bursa Asia. Akan tetapi kita harus mewaspadai bahwa gambaran besar ekonomi pada saat ini masih mengarah kepada kondisi yang negatif. Di sini kita dapat melihat bahwa pembicaraan mengenai pemotongan utang Yunani oleh para kreditur swastanya masih belum ada kepastian. Ada juga data dari IMF dan Bank Dunia yang telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2012. Lalu juga data terkini dari Jepang menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya sejak 31 tahun belakangan, Jepang mengalami defisit perdagangan pada tahun 2011 yang lalu. Kita juga akan melihat bagaimana review dari pergerakan indeks Nikkei dan Kospi selama 3 minggu hingga hari ini. Untuk minggu tanggal 6 hingga 13 Januari, Nikkei mengalami kenaikan sebesar 1,1%, sementara Kospi menguat sebesar 1,9%. Sementara itu pada tanggal 13 hingga 20 Januari, Nikkei lagi-lagi mengalami kenaikan sebesar 3,7%, sementara Kospi tampak mengalami kenaikan yang lebih tajam sebesar 4,6%. Dan untuk minggu ini, sejak penutupan Jumat hingga hari ini, Nikkei mengalami kenaikan sebesar 1,25%, sementara Kospi sudah naik sebesar 0,9%, yang berarti Kospi mengalami kenaikan 0,9% ini pada hari pertama perdagangannya, karena memang bursa Korea Selatan baru dibuka hari ini. Jadi secara keseluruhan selama 3 minggu ini, indeks Nikkei mengalami kenaikan sebesar 6,1%, sementara indeks Kospi telah mengalami kenaikan sebesar 7,6%. Dan kita akan melihat bagaimana charting dari indeks Nikkei. Di sini kita memang melihat bahwa indeks Nikkei berada di level 8.800 poin yang merupakan level paling tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2011. Akan tetapi dari indikator-indikator teknikal, kita sudah melihat bahwa indeks ini berada di dalam area yang overbought, sehingga kemungkinan untuk terjadinya koreksi melemah cukup besar. Sehingga kesimpulannya, untuk saat ini indeks Nikkei berada di dalam kondisi fundamental yang masih bearish, akan tetapi kondisi teknikalnya memang sudah bullish dengan sangat kuat. Sehingga untuk 1 minggu ke depan diperkirakan kondisi fundamental masih mengarah ke bearish dan teknikalnya juga akan cenderung melambat bullishnya atau mungkin bisa mengarah ke dalam pola yang bearish. Untuk minggu ini Nikkei akan menghadapi level support di 8.600 poin dan level resistance pertama di 8.900 poin dan level resistance selanjutnya ada di 9.050 poin. Sementara itu untuk
perdagangan indeks berjangka KOSPI hari ini mengalami kenaikan tajam dan berada di level 259 poin. Di sini indeks KOSPI juga secara teknikal sudah berada di dalam area overbought, di mana RSI dan juga stokastiknya sudah berada jauh di level overbought. Dan untuk minggu ini KOSPI berpotensi untuk menghadapi level support yang sangat kuat di 253 poin, sementara itu level resistance yang pertama ada di 260 poin dan level resistance selanjutnya ada di 262 poin. Kesimpulannya untuk KOSPI minggu ini juga saat ini KOSPI sudah berada di dalam pola teknikal yang bullish dengan sangat kuat meskipun secara fundamental masih berada di dalam kondisi yang bearish. Dan untuk 1 minggu ke depan diperkirakan pola teknikal bullish ini akan melambat atau kemungkinan juga bisa mengarah kepada pola yang bearish. Jadi para pelaku pasar diharapkan masih harus sangat berhati-hati untuk menghadapi kondisi overbought yang terjadi di bursa Korea dan bursa Jepang untuk minggu ini terutama. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda dan semoga Anda sukses selalu, happy trading.